Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Tidak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Rio Pranata SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS-SD serta teman-teman semua. Topik yang akan dipresentasikan hari ini yaitu perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya Yuni selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri sebagai moderator, ada Sonia sebagai konsulen dan Muhammad Narselo sebagai dokumentasi. Adapun kelompok penyaji yaitu Delia Dwi Safitri, Sardia Vero, dan Nur Afni. Selanjutnya saya akan membacakan rangkaian acara, yaitu yang pertama ada pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, keempat penutup, dan kelima masukan dari dosen. Langsung saja kita masuk ke rangkaian acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara kedua yaitu penyampaian materi. Pada kelompok 9 dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya sebagai penyaji materi yang pertama. Di sini kami akan membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Langsung saja. Nah, latar belakang perjuangan rakyat bangsa Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia itu merdeka pada tanggal berapa? 17 Agustus. Benar sekali. Tetapi pada awal kemerdekaan, bangsa Indonesia itu mengalami banyak gangguan dari bangsa-bangsa asing seperti bangsa Belanda. Nah, pada kedatangan Belanda disambut dengan perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1949 itu terjadi berbagai macam pertempuran antara pihak Indonesia dengan Belanda yang dibantu oleh bangsa Inggris. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Surabaya yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Lalu, pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Pada pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur dan korban dalam pertempuran ini adalah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi. Lanjut, pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Lalu puncaknya pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat oleh pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut maupun udara. Nah, berhubung kan besok kan pada tanggal 10 November nih. Pada tanggal 10 November diperingati sebagai hari apa? Pintar. Lanjut, pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud
kemarahan pihak Indonesia. Lalu pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan Nica. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji sehingga pada tanggal 23 November 1945 sampai 11 Desember 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR dan sekutu. Lanjut, pada tanggal 12 Desember 1945 pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 5 Desember 1945 pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Nah, didirikannya Monumen Palagon Ambarawa dan diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, Monumen Palagan ini dibangun pada tanggal 1973 dan diresmikan pada tanggal 15 Desember 1974 oleh Presiden Soeharto. Lanjut ke pertempuran Medan Area. Pada 9 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Medan dan diboncengi oleh Nica yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Pada tanggal 13 Oktober 1945, pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan Nica dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan sekutu. Pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan dan pada bulan April 1946 sekutu berhasil menduduki kota Medan. Nah, pada Agustus 1946 ini dibentuklah Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komandan ini terus mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan. Hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadinya perlawanan rakyat. Nah, lanjut ke pertempuran Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 24 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk di Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara ninja Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayelkolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramadan, 2 anggota militer BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut, dan Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saldia Lufero. Baik. Selanjutnya, agresi militer Belanda pertama.
Agresi militer Belanda pertama diawali oleh perselisihan Indonesia dan Belanda akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil perundingan Linggarjati. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi polisionil yang dikenal dengan agresi militer 1. Tujuannya adalah untuk menguasai sarana-sarana vital di Jawa dan Madura. Pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat dan dari Surabaya untuk menduduki Madura. Berbagai reaksi bermunculan akibat agresi militer 1. Pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak. Untuk menguasai gencatan senjata, PBB membentuk Komisi 3 Negara atau KTN. Tugas utama KTN adalah mengawasi secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya, pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Puncak gerakan dari pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948. Ada 3 latar belakang terjadinya pemberontakan PKI di Madiun. Yang pertama adalah terbentuknya FDR atau Front Demokrasi Rakyat yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Yang kedua, kedatangan musuh dari Uni Soviet yang membawa paham komunis. Dan yang ketiga, adanya kerjasama antara musuh dan Amir Syarifuddin untuk membentuk negara komunis. Tujuan pemberontakan ini yang pertama adalah mendirikan negara Republik Soviet Indonesia Komunis, dan yang kedua adalah menghancurkan dan menggulingkan kabinet Hatta. Selanjutnya, agresi militer Belanda kedua. Latar belakang terjadinya agresi ini disebabkan karena perundingan Renville mengalami kemacetan. Tujuan Belanda mengadakan agresi militer yang kedua ialah ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia dan menguasai kembali wilayah Indonesia dengan melakukan serangan militer terhadap beberapa daerah penting di Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia pada saat itu. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan aksi polisionil kedua. Belanda menduduki kota Yogyakarta yang diawali dengan penerjunan pasukan payung di lapangan udara Maguwo, serta mengepung dan menghancurkan konsentrasi TNI. Dalam agresi kedua, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap para pemimpin politik serta militer. Sekian dari saya, selanjutnya dijelaskan oleh Afni. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perjuangan melalui diplomasi. Yang pertama ialah Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati terjadi pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Hasil perundingan ini ialah yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda yang pertama. Yang kedua ada Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi 3 Negara atau KTN yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia yaitu
Amir Syarifuddin, delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoatmojo. Hasil perundingan ini ialah yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah kedudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang ketiga ada perjanjian Roem-Rogen. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi yaitu Muhammad Roem dan Hermawan van Rogen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuan ini yang pertama adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Dan yang keempat, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Dan yang terakhir adalah konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil konferensi meja bundar ini ialah yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Dan yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang kelima, mengambil alih hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Baik, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kelompok 9 atas penyampaian materi yang sangat baik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami membuka 2 sesi pertanyaan. Satu sesi terdapat 2 pertanyaan. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, Ira, silakan. Terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ira Kristiana Silayan. Saya ingin bertanya, menurut kalian, bagaimana sih cara kita sebagai mahasiswa, terutama calon guru, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia? Itu pertanyaan. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan NIK M10812210111. Ini bertanya kepada kelompok 9. Apakah bisa dijelaskan maksud dari persemakmuran? Oke, terima kasih. Baiklah, sesi pertanyaan pertama ditutup. Silakan kepada kelompok 9 untuk mendiskusikan jawaban terlebih dahulu. Kelompok 9 dipersilakan untuk menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ira. Menurut kalian bagaimana cara kita sebagai mahasiswa, terutama calon guru, untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia? Nah, hal yang harus kita ilhami pada saat ini ialah kita harus mampu mengimplementasikan nilai dasar perjuangan tersebut. Pertama adalah tekad, kemudian pendidikan, lalu keberanian, gotong royong, dan kecintaan terhadap Indonesia yang kekal dan abadi. Lalu, kita sebagai anak muda demi menjaga kemerdekaan, yaitu seperti mendukung perkembangan produk dalam negeri, mengenalkan budaya Indonesia ke dunia,
memajukan sektor pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, Ira. Oke, saya akan menjawab. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Sofia. Apakah bisa dijelaskan maksud dari persemakmuran? Oke, persemakmuran merupakan asosiasi negara-negara di seluruh dunia. Persemakmuran mencakup negara-negara maju, negara berkembang, hingga negara-negara yang kecil, termasuk negara kepulauan yang tersebar di seluruh dunia. Sudah jelas, Sophia? Oke. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang kedua. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan, Putri. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pertempuran Ambarawa itu kan terdapat sebuah taktik yang disebut dengan taktik gelar suku urang. Nah, bisakah dijelaskan apa yang dimaksud dengan taktik tersebut? Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya. Oke, Dinda. Perkenalkan, nama saya Dina Puspitasari. Jadi saya bertanya, pada saat agresi militer Belanda yang pertama, PBB membentuk KPN atau Komisi Tiga Negara. Apakah bisa kalian sebutkan negara apa saja yang ada di dalam KPN tersebut? Ya, terima kasih. Oke, Dinda, terima kasih. Sesi tanya jawab kedua ditutup. Di pukul 9, persilakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Amalia. Pada pertempuran Ambarawa terdapat taktik yang disebut taktik gelar supit urang. Jelaskan maksud dari taktik tersebut. Jadi, taktik gelar supit urang adalah taktik yang digunakan oleh Jenderal Sudirman dalam mengusir tentara Belanda, juga sekutunya dari wilayah Ambarawa. Taktik supit urang tersebut adalah teknik penyerangan dari dua sisi yang bertujuan membuat musuh terperangkap. Jadi, Sudirman memerintahkan pasukannya untuk melakukan pengepungan dan pembatasan dari dua sisi posisi pasukan sekutu. Sekian dari saya. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda Puspitasari, yaitu ketika agresi militer Belanda pertama, PBB membentuk KTN atau Komisi Tiga Negara. Apakah bisa kalian sebutkan negara apa saja yang ada? Baiklah, di sini terdapat 3 negara, yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Nah, Australia adalah perwakilan dari Indonesia yang diwakili oleh Richard C. Kirby, dan Belgia dipilih oleh Belanda dan diwakili oleh Paul van Zeeland. Yang ketiga ada Amerika Serikat sebagai pihak yang netral dan diwakili oleh Dr. Frank Graham. Boleh saya bertanya kembali kepada jawaban kalian? Mengapa Indonesia dan Belanda memilih negara tersebut sebagai perwakilannya? Oke, izin menjawab. Australia ditunjuk oleh Indonesia karena partai buruh yang ada di Australia bersempati dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, sedangkan Belgia itu karena menurut Belanda, Belgia dapat mewakili negara Belanda sebagai negara yang bisa menyampaikan keinginan Belanda. Nah, sedangkan Amerika Serikat, yaitu Amerika kan pihak yang netral, jadi dia tidak dipilih oleh Indonesia maupun Belanda. Seperti itu. Baik, ada lagi? Terima kasih. Tapi kenapa dimasukkan ketiga negara kalau tidak Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, berakhir pula presentasi pada hari ini. Untuk menutup ke presentasi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berpartisipasi.
partisipasi. Mohon maaf jika ada kesalahan ucapan baik dari saya sendiri maupun dari kelompok penyaji. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.